Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriyanti, mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah semester 5. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Komunikasi Pemasaran. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang komunikasi pemasaran level organisasi. Nah, sebelum kita lebih jauh mengetahui tentang komunikasi pemasaran level organisasi, kita perlu mengetahui apa sih komunikasi pemasaran itu. Komunikasi pemasaran adalah sarana yang digunakan perusahaan dalam upaya untuk menginformasikan, membujuk, mengingatkan konsumen baik langsung maupun tidak langsung tentang produk atau merek yang mereka jual. Dalam komunikasi pemasaran level organisasi, saya akan menjelaskan beberapa poin saja. Yang pertama, keterkaitan pemasaran dan organisasi. Yang kedua, komunikasi perusahaan. Yang ketiga, iklim organisasi. Dan yang terakhir, pengaturan komunikasi atau organizing communication. Baik, kita melangkah ke poin pertama, yaitu keterkaitan pemasaran dan organisasi. Tujuan dibentuknya organisasi dalam bisnis adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam produktivitas kerja atau sering disebut dengan kinerja. Sebuah organisasi dikatakan efisien bila pola kerjanya menunjukkan biaya produksi dapat diminimalisasi namun tetap menghasilkan output yang berkualitas. Efisiensi dapat dicapai melalui pola kerja yang tersusun secara baik dan tumbuhnya motivasi untuk maju pada semua lini atau stakeholder internal. Sementara efektivitas dapat ditandai dengan adanya organisasi yang berjalan sesuai dengan visi dan misi, sehingga produk yang dihasilkan sesuai dengan apa yang direncanakan. Poin yang kedua, yaitu komunikasi perusahaan. Komunikasi perusahaan adalah fungsi atau bidang manajemen seperti pemasaran, keuangan, atau operasi yang didedikasikan untuk penyebaran informasi kepada konstituen kunci, penerapan strategi perusahaan, dan pengembangan pesan untuk berbagai tujuan di dalam dan di luar organisasi. Dalam korporasi global saat ini, fungsi ini berfungsi sebagai hati nurani korporasi dan bertanggung jawab atas reputasi organisasi. Ada beberapa konsep kunci dalam komunikasi perusahaan. Yang pertama, misi. Yang kedua, visi. Yang ketiga, tujuan dan sasaran perusahaan. Yang keempat, strategi. Yang kelima, identitas perusahaan. Ketujuh, citra perusahaan. Ketujuh, reputasi perusahaan. Yang pertama, misi. Misi adalah tujuan utama sesuai dengan nilai atau harapan stakeholder atau pemangku kepentingan. Visi. Visi adalah keadaan yang diinginkan atau aspirasi organisasi. Yang ketiga, tujuan dan sasaran perusahaan adalah pernyataan yang tepat sebagai tujuan atau diajukan, diminta atau dituntut. Yang keempat, strategi. Strategi adalah cara atau sarana di mana tujuan perusahaan harus dicapai dan diberlakukan. Yang kelima, identitas perusahaan. Profil dan nilai-nilai yang dikomunikasikan oleh suatu organisasi. Keenam, citra perusahaan. Kesan yang dibentuk di masyarakat atau dalam organisasi terhadap organisasi itu sendiri pada kurun
waktu tertentu. Yang ketujuh, reputasi perusahaan adalah representasi kolektif yang dimiliki individu tentang gambaran masa lalu suatu organisasi akibat pengalaman dalam organisasi itu sendiri. Yang kedelapan, stakeholder. Stakeholder adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Yang kesembilan, publik. Publik adalah orang-orang yang memobilisasi dari pemberian tuntutan maupun dukungan terhadap organisasi atas dasar beberapa masalah umum atau yang dikhawatirkan mereka. Pasar. Pasar adalah orang-orang yang ditetapkan sebagai pihak yang membutuhkan dan memintaki produk dan organisasi yang mampu mengkreasi produk serta pelayanan. Dan yang terakhir itu communication. Communication adalah taktik dan media yang digunakan untuk komunikasi dengan kelompok internal dan eksternal. Poin yang ketiga yaitu iklim organisasi. Tujuan komunikasi dalam organisasi adalah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam suatu organisasi. Iklim yang kondusif itu ditandai dengan meratanya pengetahuan dan mengerti oleh semua pihak atau di semua level tentang apa yang diinginkan dicapai oleh organisasi. Dengan pengetahuan tersebut memungkinkan setiap orang bisa saling mendukung dalam mencapai tujuan organisasi. Masing-masing individu merasa bahwa dirinya merupakan bagian dari keluarga besar yang bila ada orang lain yang menderita, dirinya ikut merasakan penderitaan pula. Demikian pula sebaliknya, bila ada rekan yang mendapatkan presentasi atau keberuntungan, ia merasakan kebahagiaannya pula. Inilah yang disebut dengan iklim organisasi kondusif, sebab semua pikiran dan tenaga disumbangkan untuk meningkatkan produktivitas. Sebaliknya, dalam organisasi yang iklimnya destruktif ditandai dengan persaingan yang tidak sehat di antara anggota, sehingga interaksi mereka ditandai dengan rasa iri, benci, saling berambisi, menjatuhkan. Komunikasi dalam organisasi yang seperti ini cenderung penuh tipu daya. Baik, poin yang terakhir yaitu pengaturan komunikasi atau organizing communication. Untuk menciptakan iklim organisasi yang kondusif, seluruh bagian dalam organisasi harus bekerja sesuai dengan fungsi, tujuan, dan kewenangan. Kemampuan memaknai tugas masing-masing, fungsi dan kewenangannya harus ada manajemen komunikasi yang mengatur lalu lintas hal-hal tersebut. Manajemen juga bertugas menanamkan atau sosialisasi dan meyakinkan nilai-nilai tersebut kepada seluruh stakeholder sehingga tidak terjadi tumpah tindih fungsi, tugas, dan kewenangan, bisa mengakibatkan lunturnya rasa tanggung jawab. Bahkan bila organisasi tiba-tiba terjadi krisis, masing-masing pihak tidak mengambil tanggung jawab, sebab kecenderungan melempar tanggung jawab kepada pihak lain. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.